tim line up dari RRQ Hoshi, Psycho, R7, Lemon, Albert, dan juga Finn. Dengan hanya melihat tim line up-nya saja nih, bulu kuduku sih sudah berdiri sendiri. Iya loh, serem. udah lama loh ini. Merinding. Akhirnya kita melihat lagi. Sementara untuk game Flickaro, berada Fredo Kitty, Bottle, Watt, Rinasmi, dan juga Clay. Yang bisa dibilang untuk game Flickaro, inilah line up terkuatnya. Dan bukan meong sih kalau gue bilang. Ini bukan main lagi. Lihat, tak ada statistik untuk Lemon. Yap. Tidak ada data untuk seorang Lemon. Dan hanya Eudora saja sebagai salah satu hero mungkin terakhir yang digunakan oleh Lemon ketika berada di MPL season Ingat, yang ke-6. ini definisi gelap. Definisi gelap nih. Nggak bisa kedetek. Gak bisa kedetek. Aduh, Pergerakan KDA-nya 000. bawah tanah, Profesor. Benar, pergerakan bawah tanah yang tiba-tiba langsung brojol itu kan. Dan ini adalah prediksi lainnya. Silakan Profesor KB. Iya, akan ada Rinasmi dan juga R7 dia bagian EXP lane. Tapi aku sangat menunggu di gold lane. Biasanya aku menunggu di EXP lane yang bertarung. Tapi di gold lane kali ini akan sangat menarik ketika kita melihat Suprawa Supriyadi berhadapan dengan Lemon. Waduh, lalu seru banget, di sumpah. support midnya juga ada Psycho versus Clay. Finn versus Fredo Cutie di bagian tank dan juga Otto versus Albert di bagian jungle. Waduh. Oh, head to head itu. Sah. Mid laner, aduh. Gold Wah. Keren banget sih. Seluruh Keren dan nol tadi banget loh. sih. Keren banget. Gak sia-sia ini dari Venezuela ya. Your team is picking. Oke. Ya, Tapi- itu tadi buat teman-teman juga yang mungkin agak tidak notice itu ada logo-logonya di Iya, belakangnya. itu ada logo-logo Itu dari adalah Ada yang di mid Merah ya, laner, ada iya. yang roamer atau tank Bener. gitu kan. Dan gua mau shout out juga untuk produser dari Venezuela. Gokil, keren. Gokil. Dan luar kawan-kawan biasa lainnya. sekali loh. Parah men. Luar biasa. Tilda sedangkan dari gameplay Sarah Wolf. Udah ada Link, Digi dan juga Pakuito. Lagi dan lagi seperti yang udah gue bilang. Link, power pick of Albert. Sang bayi alien sudah diamankan dan Arakyoshi mengamankan Benedetta, Profesor. Tapi melihat kali ini ya dengan patch yang sekarang, apalagi kayak misalkan kita melihat jungler-jungler itu yang kayak Granger yang bener-bener paling optimal dan bahkan bisa dibilang menjadi langganan pick. Dan iya, Genfix Aramov membalas hal tersebut ketika Grangernya tidak mereka ban dan tidak diambil oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Mereka mengamankan Grangernya pada fase pertama dari pick Genfix Aramov di second pick. Tapi Granger kali ini yang salah satu udah hero gue bilang Pak Pulung ya. Iya. Udah diamanin juga. Dan salah satunya adalah Clay yang sudah mengamankan. Ini power picknya Clay, ingat. Ya. Albert power picknya diamanin, tapi sedangkan di sisi lain Genfix Aramov dapetin power pick untuk seorang mid lanernya. Enggak, ini ada kesengajaan kayak yang dilakukan oleh RRQ untuk melepaskan Grangernya. Karena kita tahu untuk beberapa game terakhir ataupun beberapa match terakhir, Albert sering banget menggunakan Grangernya loh. Tapi untuk kali ini mereka berkesempatan, tapi mereka lebih memilih untuk mengambil hero yang lain. Your team Wow, is dan picking. bahkan lihat udah ada Baxia dan juga ada YP. Kali ini gue nggak bisa bilang Baxianya untuk seorang Finn. Karena gue nggak tahu kemungkinan besar apakah dia bakal dipakai oleh seorang Lemon. Tapi yang bisa dipastikan di sini adalah, ingat, selalu setiap playoff MPL dari season 1 sampai season 7 itu tidak pernah sama atau template dengan apa yang berada di regular season. Iya, karena Bener balik lagi dengan kehadiran patch di minggu yang ke-8 kemarin itu benar-benar memberikan sebuah efek kejutan. Kejutan lagi ya. Dan bahkan ini dengan apa ya bisa dibilang kemarin kita sempat 1 minggu itu benar-benar off karena ada MDL juga Benar. dari playoff-nya. Lalu kita baru masuk kembali ke playoff dari MPL dan menengok lagi dari yang season lalu saja bisa dibilang Your rata-rata team untuk is dari picknya memang berubah. Sekitar 60% bahkan. Hampir 60%. Hampir 60% berubah. Tapi kalau gue lihat di sini, ini benar-benar power pick dari Genfix Aramov sudah diamanin 3 biji. Ini lampu-lampu pasti Rinasmi. Dan Ya. ingat, Rinasmi itu cukup kuat dengan lampu-lampu dan menakutkan. Menakutkan. Ya, Tapi kalau misalkan melihat sekarang Genfix Aramov juga akan melakukan ban terlebih dahulu dan menengok dari RRQ Hoshi. Mereka belum mengamankan Your team dari is banned. junglernya. Lancelot akan di ban dan kemungkinan besar Hayabusa bisa saja dibuang oleh teman-teman dari Genfix Aramov. Oke. Ternyata Lancelot dari seorang Albert sudah diamankan. Yap. 2 hero dari Albert sudah diamankan. Respect dari Genfix Aramov dan bahkan RRQ Hoshi. Masih tidak ada dari Genfix Aramov Your yang team diamankan. is Tapi banned. Hayabusa. Hayabusanya yang di ban. Dan Ingat. apakah RRQ Hoshi akan melakukan ban terhadap Beatrix Bentar. nanti? Profesor, correct me if I'm wrong.
Tolong komputer Profesor dinyalakan kembali. Season berapa Lemon menggunakan one-one waktu itu? Season berapa Lemon menggunakan one-one? Waduh, Ingat nggak? itu season Tapi ingat 5. kan? Ingat kan tapi Season 5. season 5 ya? Iya, Iya, season 5. itu season 5 Pak. Bapak jauh juga ya nariknya. Iya makanya saya bilang suruh angkat Saya komputer ngapain 50. buka ini? Tutup lagi udah komputernya. Lu komputer gue emosi lu. Nah, tapi Shutdown bener diri gak? sendiri. Ya, tapi bener gak? Nggak menutup Benar. kemungkinan dong. Iya, nggak menutup kemungkinan emang. Tapi belum tentu juga kan diamankan karena balik lagi. Baru ada Hayabusa nih. Oke. Belum benar-benar obvious bakal diamankan one-one-nya. Karena dengan one-one dari Lemon, dia bakal mainin banget dan menangin banget laning phase-nya. Ini yang mungkin harus diperhatikan sama Genvis Arrowwolf. Jangan sampai malah dengan adanya one-one yang terlepas kayak gini, mereka tidak ada kesiapan melawan one-one. Oke, Pak. Oke, dan mereka pun berkesempatan untuk mengambil satu hero ini apabila mereka juga mau dari game Tick Arrowwolf karena emang terbuka, kesempatannya juga untuk mereka sekarang mengambil dan masa transisi ke Eve yang bisa dijadikan prioritas pick ataupun ban juga udah mulai Betul. terlihat untuk sekarang. Ya Bro. bahkan untuk beberapa coach juga bilang ini adalah salah satu hero tier S. TRS. yang emang bener-bener jadi priority banget dengan real world manipulation yang sangat Yep. luar biasa luas, artillery high ground, slow effect dan immobilize-nya. Jangan lupa immobilize ketika nempel dari garis ketika if menggunakan real world manipulation-nya. Profesor, what happened Aya Naon? Ini bener-bener literally which is dimana Genvis Arrowwolf sudah ngamanin power pick-nya semua. Benar, dan ini adalah Sampai Fredo-nya. makanya aku bilang juga kayak ini cow untuk Fredo dan udah terlihat banget mereka emang bener-bener kayak pengen ngotot di game yang pertama. Pengen menang. Mereka emang bener-bener kayak bener-bener apa ya, ingin memberikan efek yang mengejutkan. Karena tadi aku sempat bilang satu hal, ini Beatrix-nya Awat aja belum di-ban dan masih terbuka. Betul. Awat dan bahkan Anarkiosi kayaknya nggak concern ke arah sana. Yep. Karena kemungkinan besar, gue jujur ya, gue nggak bisa langsung menerka. Karena Cyclops, Wah. Gold Lane. Cyclops Gold Lane. Cyclops Gold Lane. Cyclops Gold Lane. Cyclops kan bener aja. Untuk Lemon. Gue udah bilang nggak Nongol bisa lagi. ditebak, nggak bisa ditebak. Nggak bisa, Dan Pak. apakah ada Chang'e yang akan diamankan untuk Gold Laner-nya? Jadi Gold Laner akan bermain dari segi range Yap. dan magical damage dealer. Gua, jujur, Oh, baru pengen Farsha ngomong. ternyata. Gue pengen ngomong, Farsha. Kenapa gue bilang Farsha? Memang Chang'e juga memiliki salah satu high ground, selain high ground dia punya long range, range. jauh. Ya. Tapi satu, di mana si Farsha ini Yap. dia bener-bener bisa berada di posisi yang gak harus terbuka dan mempunyai target artileri yang Oh. bisa diarahkan. Oke, Oh, oke, oh. oke. Kita langsung masuk ke arah Land of Dawn. Sebentar lagi lihat, ini dia 5 hero dari Anarkiosi. Cyclops, Baxia, Roger, Yepe dan juga Benedetta. Dan ini dia Genvis Arrowwolf hadir dengan Selena Granger, lapu-lapu Chow Wah, dan keren Farsha. Let's go into the land of Dawn. Are you Untuk game yang ready pertama. sama pemainnya semuanya di rumah? Ayo please langsung kirim dukungan kalian di kolom Yes. komentar. Tag semua tim favorit kalian. Tag caster-caster favorit kalian. Tag caster kesayangan kalian siapapun mereka. Karena kita bakal langsung berada di line of Dawn untuk melihat dan menyaksikan sendiri di game pertama siapa yang mengamankan poin untuk kali ini. Yap, ini dia match pembuka kita di babak playoff untuk MPL ID season yang ke-7. Alright. Memang agak sedikit silau permainan kali ini, tapi udah ada Albert yang sudah berada di arah mid lane dan di samping Lemon dengan Cyclops-nya. Yap. Luar biasa, Pak Bulo. Di bagian tengah seperti biasa mungkin masih ada sedikit pertikaian lah ya kalau di awal-awal. Hanya saling melihat aja dari kejauhan. Mungkin ada 3 hero dan 1 junglernya langsung mengamankan ke arah apa ya? Entah purple buff ataupun orange buff. Tapi di sini kita lihat Pin agak sedikit membandel nih Pak ya di awal-awal Pak. Bener banget. Open mappingnya sih agak ini ya, agak bener-bener maksa dengan Basya Shield Trinity karena dia punya rotasi yang cepat juga. Dan kalau misalkan di awal game, Vin juga agak sedikit sulit untuk di pick off, apalagi dengan Clay sebagai Selena. Alright, bukan hanya itu aja, tapi kali ini Albert juga sudah berada di posisi yang dapetin satu buah purple buff. Meanwhile, dari sisi seberang, Bottle dapetin ke arah orange buff terlebih dahulu. Tapi dari top lane sana, yang sebenarnya pengen kita lihat agak sedikit spotlight untuk kita pribadi, belum tersorot kamera, mungkin belum ada pertikaian antara Lemon dan juga Super Awat Supriyan. Iya benar sekali di bagian tengah namun untuk Fredo itu sedikit lagi dan yap ini dia first blood yang terjadi di babak ini. First blood diamankan oleh tim dari arah Kihoshi dengan ada satu buah execute oleh R7 di arah tengah mendapatkan satu buah keuntungan 4.200 gold kali ini dan jangan lupa buat kalian udah ada nih Chow Stun untuk
27 April. Iya, ini bagus banget ya. Kelap-kelip. Ada skateboardnya. Iya, skateboard, Pak. Oh iya, salah maaf. Oke, tapi ternyata Finn garis depan sana dibuka begitu saja oleh seorang botol dengan Rhapsody-nya dan masih bisa di-cover oleh seorang Psycho Professor. Ya, dan kalau misalkan dari awal game kayak gini nih bakal jadi enak banget buat Araki Hoshi untuk mengamankan setup ke arah Turtle. Tapi Finn baru saja dipulangkan dengan poking damage yang cukup tinggi di menit yang kedua. Dan ini udah mulai langsung diinisiasi. Bottle juga sengaja mengamankan purple buff-nya di bagian akhir sehingga mereka sudah setup dan shuttle di level 4 untuk mengamankan Turtle yang pertama. Yes, tapi sekali Turtle dibuka begitu saja. Warpan Revolution dibuka. Albert ditumbangkan. Langsung ada satu botol dengan Retribution yang baik. Botol berhasil mendapatkan botolnya dan bahkan kali ini terperangkap. Nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Masih ada Rondo dan ternyata Psycho yang sebagai satu flame shot. Refleks yang luar biasa membuat permainan dari Araki Hoshi tidak terlihat di sana ya. Dan double kill. Double kill masih dapat oleh tim Gameflix Arrow Wolf. Wow, dihajar habis-habisan untuk RRQ. Kita lihat aja barusan. Mungkin untuk sekarang mereka sama-sama kehilangan satu junglernya. Tapi setidaknya untuk kali ini dari Lapu-Lapu ataupun Rinasmi yang menggunakannya siap untuk mengambil satu shield altar yang ada di bottom lane. Iya, bahkan kalau misalkan tadi melihat dari setup team fight-nya ya, bahkan dari positioning Albert dan juga Battle benar-benar sangat terancam. Oke, The Wild Dragon telah dikeluarkan tapi ternyata kill spree dapatkan Lemon. Berada ditumbangkan di arah top lane sana. Bahkan pinnya kali ini bakal coba untuk mengcover begitu saja pergerakan dari para pemain tim Araki Hoshi. World Planet Polisi dibuka, Predokiti di arah belakang. Super Out menggocek begitu saja. Lihat tetesan air hujan pelangi di arah top lane sana. Gak berhasil menumbangkan Super Awat Sopriadi. Recall tas dikeluarkan begitu saja oleh seorang Super Awat Sopriadi. Luar biasa permainannya. Langsung terlihat jelas mekanik dari Super Awat kayaknya. Yap, benar sekali. Tetesan hujan seperti apa ya? Itu menjadi pertanyaan, Ji. Yang damage-nya segitu masalahnya. Iya. Damage-nya benar-benar udah bakal... Awalnya sih nggak terlalu sakit, tapi Awat kalau nggak respect sama damage-nya, Buset. di late game dia bakal ditetesin lebih sakit lagi. Bakal jauh lebih mengerikan lagi. Sementara untuk Finn udah berubah lagi menjadi bandel, langsung mendapatkan dirinya karena Rinasmi. Rinasmi mundur dulu ke bagian belakang, tapi Predokiti berhasil untuk memberikan Way of Dragon-nya. Deprakan, ditumbangkan, di soliter, diambil jiwa dan raganya di arah sungai, Pak Bulu. Direnggut begitu saja, hanya terjebak sendirian tanpa adanya bala bantuan Profesor. Iya, bahkan kalau dari setup Turtle-nya mereka nggak cuma melakukan poking damage, mereka all out hanya untuk setup Turtle yang kedua. Karena mereka sudah memenangkan tadi di setup Turtle yang pertama dan mereka ingin lebih. Gameflix Arrow Wolf gak mau ngasih kendor dengan perbedaan network 2000 kali ini. Tapi seperti biasa, Albert bakal coba untuk memancing. Lihat Retribution siapa kali ini. Professor tadi keluarkan. Retribution dari Albert ternyata salah. Terlalu cepat. Berhasil melakukan satu poin tambahan. Satu harus hilang. Beda pada belakang. Filter dengan suara diri. Lemon is coming. Lihat. Body block yang baik dari seorang Lemon Mona. Upinnya pun masih bisa selamat karena ada body block. Sementara itu kita lihat Vader Ice Strike-nya. Sakit banget dan Cyclops pun menghilang. Lemonnya menghilang. Lemon langsung ditumbangkan begitu saja. Albert terkena Lele. Lele bukan sembarang Lele. Dan seperti yang udah gue prediksi, lihat Dragon Crystal dulu pas. Unstoppable didapatkan. Araki Hoshi terperangkap di zona nyaman. Dan bahkan di mid lane-nya harus hilang. Dan jungle-nya udah mulai diinvasi di menit yang kelima. Ini adalah keunggulan buat teman-teman dari Gameflix Arrow Wolf dengan perbedaan 3000 dari network di early game. Wow. Karena apa Pulung? Apa itu? Gue udah bilang, ini apa yang terjadi dengan Araki Hoshi? Lihat, power pick semua yang diamankan oleh tim Gameflix Arrow Wolf. Apakah harus adanya waktu lebih untuk Lemon bisa bersatu dengan rekan-rekannya? Menurut gue bukan ke arah situ sih. Lebih ke arah di mana Gameflix Arrow Wolf dikasih zona nyamannya mereka. Iya. Sang Serigala dikasih bener-bener makanan mereka, maksudnya hero-heronya. Jadi dia bener-bener bisa ngelahap dengan enak banget dari tim Araki Hoshi. Ya, tapi ini yang unik juga dari Battle, dia tahu dia lagi winning condition, dia lagi ahead, makanya dia pengen bikin Hunter Strike terlebih dahulu. Dia nggak bakal bikin ke arah satu Brute Force terlebih dahulu karena dia tahu dia butuh damage sekarang. Yes, benar banget, bukan hanya itu aja. Lihat di belakang sana, SF sudah membuka visionnya begitu saja para pemain dari tim Gameflix Arrow Wolf kali ini. Ingat, mereka memang menang, mereka memang unggul, tapi Araki Hoshi masih memiliki kesempatan. Karena ini baru menit yang ke-6. Benar, ini hanya apa ya, untuk dari networknya sendiri juga walaupun udah ada gapnya, setidaknya masih terbuka kesempatan yang sangat-sangat lebar untuk Araki Hoshi bisa membalikan walaupun ada satu center turretnya yang ada di area mid lane yang sudah ditumbangkan oleh Gameflix Arrow Wolf menjadi keuntungan untuk mereka.
Fredo Kitty depan Wah. sana, Lele ke arah seorang Baxia dan ini cukup lama. Pin coba untuk bergerak, Albert Bang coba untuk mengadu retribution lagi menuju ke arah Turtle, coba di take away, coba di take cover, tapi kali ini Albert masih coba dari Nasi, Predator dikeluarkan, tapi ternyata retribution lagi dan lagi. Albert, what happened? R7 pun sumbang harus ke arah belakang dari seorang Psycho. R7 almost is never enough. Ini mungkin pertama kalinya gue ngeliat Albert berkali-kali mengadu sebuah retribution dan Albertnya harus kalah. Wow, biasanya kita melihat win streak dari perebutan Turtle lewat retributionnya dari Albert. Tapi sekarang bisa dibilang beruntun lose streak dari perebutan Turtle-nya. Ya, bahkan ini 3 kali loh. Botol bukan sembarang botol. Botol bukan Apakah ini sembarang botol jin atau botol Aladin? Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba botol benar-benar melakukan permainan yang luar biasa. Dan lihat di depan sana dipaksa tim Fight Drive Fighters ke arah belakang untuk space escape saja dari Rinasmi dan Papulung. Jujur ya, gue sendiri itu benar-benar respect banget sama seorang Retribution Albert. Tapi ternyata lihat Omo Combroja berhasil lindari dengan satu buah damage dari seorang awan. Bonfire. Super Out Supriyadi menumbangkan seorang Lemong di Dan top lane. tadi langsung dipatok sama burung fairy di pasif yang connect daripada seorang Awat. Dan benar-benar connect begitu saja di top lane, benar-benar jadi one sided bagi Awat. Iya, ya itu adalah komunikasi yang sangat indah dilakukan oleh Fredo Kitty dan juga Awat. Loh, mendadak Awat datang, memberikan bala bantuan, memberikan Feather Ice Strike-nya hilang sudah sementara sekarang Wah, di pertarungan zoningnya. Fredo Kitty ngezoning sampai sejauh ini. Wow. Tapi gue jujur, gue mengagung-agungkan Retribution Albert. Tapi gue agak sedikit shock terapi kali ini ketika Albert 3 kali beruntun. Yap. Dan di posisinya dia nggak terlalu ini loh, nggak terlalu terpressure, agak Iya. sedikit free. Mungkin di turtle awal doang ketika kita melihat Albertnya di pick off terlebih dahulu. Iya, itu dan it's okay. itu bisa dibilang bisa jadi kerugian bagi Albertnya. Tapi di turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dibilang ini timingnya dari battle. Dia benar-benar mendapatkan momentumnya. Akhirnya Yoi. terdengar kali ini, lihat ada suara di arah top lane, langsung ada Fedestin dibuka begitu saja. The Wave langsung suara Vini follow up dan lihat cut like. Super Out Supriyadi berhasil mendapatkan cut like langsung di sana. Mereka bakal fokus menuju ke arah turtle yang keempat kah? Wow. Ini Ya, turtle turtle yang keempat. keempat, Ini benar. turtle yang keempat. Daripada mereka benar-benar mastiin untuk mendapatkan Lord yang pertama di menit yang ke-9 nanti, mereka pengen lebih kaya lagi. Mereka pengen lebih ahead lagi. Lihat Awatnya sudah punya Holy Crystal. Di Dan menit bahkan ke-9. dia udah lengkap. Ini damage-nya udah benar-benar bukan tetes terakhir lagi sih. Ini tetes langsung Tetes hilang sih. kedua juga sudah di off-name ini. Pak. Tapi jujur Iya. ya, ini kalau ngadu antara Psycho dan juga Awat, Yap. ini kalah si Psycho. Walaupun dia udah bikin Athena. Iya, Karena walaupun dia udah punya Athena. masih butuh 2 lagi soalnya. Butuh 2 item core lagi untuk bisa head to head. Minimal Ice Kunun atau mungkin dari Glowing Wand Yes, kalau minimal. mau mainin AOE atau Area of Effect-nya. Tapi untuk yang sekarang ya emang bener-bener jujur banget sih. Apalagi dengan Super Awat Supriyadinya yang entah apa yang mau dia buat. Apakah bakal ke arah Divine Glaive atau mungkin ke arah Winter. Tapi Oke. ini harus berhati-hati bagi RRQ Yoshi. Jangan sampai terkena Feather Ice Strike secara asal oleh Super Awat Supriyadi. Oke, tapi kali ini lihat udah bakal coba di casing oleh seorang Fredo Kitty kali ini. Lele dibuka begitu saja menuju ke arah seorang Lemon. Di pasar Feather Ice Strike dan lihat Death Sonata. Dan ternyata gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Fredo menendang ke arah yang salah. Menuju ke arah belakang. Mid menjadi pilihan dari tim Game Shadow Wolf. Nggak mau terlalu terburu-buru di arah mid lane. Bahkan setup sejauh itu hampir aja tadi 2 orang menjadi korbannya dari RRQ Hoshi. Mendadak apapun yang dilakukan oleh Gambling sepertinya bisa membuahkan keuntungan untuk mereka. RRQ Hoshi kali ini sang raja sepertinya agak sedikit tergetar. Sang raja masih belum bangkit dari tidurnya. Sang raja kali ini agak sedikit kewalahan menghadapi permainan dari sang serigala yang bergerombol dengan kompak. Iya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari goldnya, lihat bagaimana para serigala langsung mengungguli dengan top 3. Kali ini benar-benar dari segi jungle segala macam diamankan dan lihat R7 baru saja mendapatkan satu buah purple buff dengan tidak menyentuh buffnya. Sempat-sempatnya. Itu definisi berhasil mendapatkan tanpa menyentuh. Waduh. Kalau bahasa anak zaman sekarang, ata'aruf. Ataupun aku bisa membuatmu sayang tanpa harus bertemu. Itu dia, Jelas. Pak. Dan ini dia Lord Camp by Living by Mandiri. Sudah dibuka, sudah dilihat. Adanya Bapak Lord yang terhormat. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yap. Dan sudah dicolek oleh seorang botol kali ini.
Meanwhile, para pemain dari tim Marar Kiyoshi, mereka nggak ada yang berani keluar ke arah base-nya karena lihat Fredo Kitty sebagai salah satu satam yang mengawasi parameter di arah depan. Iya, sementara dari RRQ sendiri 4 orang berkumpul di bagian bawah dan ada Benedetta ataupun R7 yang sendirian yang di bagian atas. Lordnya sekarang menjadi milik dari Gameflick Aerof tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari perbedaan network yang makin jauh lagi, makin signifikan lagi mengarah ke arah 10.000, ini udah bener-bener under banget dari RRQ Yoshi. Mereka hanya mengharapkan bagaimana Psycho dan juga Lemon dengan clearing wave minion secepat mungkin agar mereka bisa nge-clear Lord ini dan tidak kehilangan inhibitor turretnya sama sekali. Oke, tapi kalau kali ini mereka nggak boleh nahan di depan base persis. Iya, Yap. benar. Mereka Harus ada mundur dikit. Iya, agak mundur dikit, agak coba dibuka dari sekarang, final blow-nya, tapi kayaknya Finn bakal berada di depan. Yes, final blow-nya dibuka, tapi ternyata Lord-nya pas banget kena langsung PDSC karena belakang Finn sudah sila. Deathstone tadi dikeluarkan, ternyata tetap memilih fokus di arah top lane dari para pemain tim Gameflick Aerof. Terus mendapatkan ini bisa sama ada konten sama sekali Babulu. Yoi, satu orang mendadak langsung hilang dengan Bottom cukup cepat. Tapi di bottom lane-nya mereka untuk berhasil bisa mendapatkan lagi satu inhibitor turret. Masih mau coba paksa di arah mid lane-nya. Inhibitor 3 sudah hilang, menuju fokus ke arah base. PDSC dikeluarkan, karena Psycho di depan, Prevaxer dikeluarkan. Tampakkan dari Lemon yang coba dipantau begitu saja. Oh my god, ini bencana. Gameflick Aerof bakal coba fokus menuju ke arah base dari tim Marar Kiyoshi. Serangga masih ada Amar mencoba bertahan, Amar pun sudah harus tumbang. Lemon terkena satu bola lele dan diseset. Sang Serigala mengamankan poin yang bersama. Wow, Gameflick Aerof 1-0. Sang Raja RRQ Hoshi ditaklukkan di game pertama. Dan ini adalah game yang sangat luar biasa sekali.